فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin waktu iman ibadah ahli thalibul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang tertunda. Kemarin itu sampai mana ya? Nah, halaman 31. Hakikat i'tikaf. Makna i'tikaf. I'tikaf arti asalnya menetap, tidak meninggalkan, mengasingkan diri, menahan dan mencegah. Jadi arti asal itu bermacam-macam dan penggunaannya atau arti yang sesungguhnya tergantung kepada susunan kalimat. Arti i'tikaf berkembang menjadi menyembah dengan tetap dan tidak meninggalkan sembahannya. Pun firman Allah tabaraka wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, jadi bapak Nabi Ibrahim i'tikaf. Ya, i'tikafnya itu tidak meninggalkan Tuhan-Tuhannya dan tetap itu ada tempat khusus, dan kaumnya juga kan ada patung khusus yang lebih besar itu di istananya. Qalu lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, anak sapi ini, hingga Musa kembali kepada kami. Sedangkan yang dimaksud dengan i'tikaf yang disyariatkan adalah menetapnya seorang mukmin di masjid dengan niat beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Ini yang dimaksud adalah pada bulan Ramadan. Hukum i'tikaf itu disyariatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-qaifina wal akifina war ruk'i sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Maksudnya sholat. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail eta DKM Masjidil Haram pertama kadeka. Jadi DKM itu Nabi tidak menyuruh orang lain, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini ada kata-kata wal akifina dan orang-orang yang i'tikaf. Jadi berkembang menjadi wal mu'takifina, itu sama saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang takifu fil ashril awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. I'tikaf itu hukumnya mandub atau sunat,
tidak ada perintah yang menunjukkan wajib, serta tidak ada ancaman bagi orang yang tidak beriktikaf. Jadi begini, kalau ada perintah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, itu perintah. Jika diiringi dengan ancaman itu menjadi wajib. Jika tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya itu sunnah. Seperti halnya larangan itu ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kamu bermubasyarah dengan istri-istrimu, bergaul bebas ya, manakala kamu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ini juga menunjukkan i'tikaf itu di masjid. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana takafa ma'i fayataki fil asyra awahir." Siapa yang beriktikaf bersamaku maka hendaklah iktikaf pada 10 hari terakhir. Bukhari. Ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf itu pada awalnya di asal pada bulan Ramadan saja begitu. Para sahabat juga begitu. Tapi setelah ada petunjuk bahwa Lailatul Qadar itu 10 terakhir, maka Rasulullah SAW mengucapkan kepada sebagian yang i'tikaf. Jadi di sini ada kata-kata siapa yang beriktikaf. Di sini menggunakan kata sunnah, itu artinya. Rasulullah mengajak sebagian. Sedangkan i'tikaf bagi perempuan tidak ada keterangan kecuali istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu pun setelah ada izin dari beliau. Dalam pelaksanaannya pun harus lebih tertib, menggunakan ruangan khusus seperti tenda, jangan sampai mengganggu orang-orang yang akan salat berjamaah. Tuh bapak-bapak masuk penasaran itu teh. Sahajan maka tenda dirinya di juru. Buka cenah teh. Tuh penasarannya. Pas orang tinggal di CCTV gitu. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka i'tikaf bagi perempuan hukumnya terlarang. Nah karena i'tikaf teh keluarga teh, gunung, teh suami istri teh, dan tidak pakai tenda lagi. Kalau istri Rasulullah itu kan di masjid, nah keluar dari masjidnya langsung ke rumah. Itu hukumnya sunat. Ya. Tempat i'tikaf pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah tabaraka wa taala mengisyaratkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid. Ada pendapat yang membolehkan beriktikaf di musola, bahkan di dalam musola rumahnya. Secara bahasa itu i'tikaf. Kita kan sudah bahas tadi. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf selain di masjid. Keterangan lain bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan sebagian istrinya untuk i'tikaf di masjid. Beliau tidak menunjukkan tempat lain sebagai pengganti masjid. Hal ini pun mengisyaratkan bahwa tempat i'tikaf itu adalah masjid. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid-masjid yang dimaksudkan adalah 3 masjid yang terkenal. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Tetapi keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Tidak ada atau tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid jami'. Dalam sebuah riwayat yang mengikuti dijelaskan bahwa masjid yang dimaksud adalah yang ada muazzinnya serta imamnya tidak sembarang orang. Ada itu teh. Misalnya ya, di masjid singgah, kalau di sini kan bukan masjid singgah. Di masjid singgah itu di pinggir jalan.
ada orang bagus suaranya jadikan imam subuh itu teh. Kita mah 2 rakaat angus-angus. Si horeng kita janji itu tidak mau. Jadi harus diketahui dulu. Jadi harus ada orang itu. Malahan dalam urusan yang menjadi imam itu ada aturannya. Ada aturannya. Sekalipun orang yang si tamu itu gurunya atau lebih daripada imam yang asal itu tidak boleh ke depan kecuali ada izinnya. Itu aturannya sampai begitu dalam rukun marom. Waktu itikaf Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi beliau pernah pula beritikaf pertengahan bulan Ramadan dan mengqadha itikaf pada bulan Syawal. Jadi pernah pertengahan pada awalnya, kemudian tetapkan di akhir 10 hari. Sekarang kita tidak boleh, sebab itu sudah istilahnya dimansuh, sudah dihapus. Karena itu bulan Ramadan beliau meninggalkannya. Jadi pada bulan Syawal itikafnya karena ada masalah. Nah ini masalahnya. Ya dong, harapnya kita bukunya pemikirnya, bumi ke bumi harapnya tadi awal kan. Atau saya buku. Tapi ini sebagai bukti hadis aslinya ada. Al-Quran juga kan begitu, ada terjemahnya, ya dibaca saja. Kalau Al-Quran itu kan ada pahalanya. Jangan sampai seperti kitab Bible dan kitab-kitab yang lainnya tidak diketahui bahasa aslinya. Kalau terjemah itu kan bisa jadi bebas. Adalah Rasulullah SAW beritikaf pada setiap bulan Ramadan. Apabila selesai sholat subuh, beliau masuk ke tempat itikafnya. Kata rawi, Aisyah minta izin. Jadi murid Aisyah yang menerangkan itu bukan Aisyah, muridnya, sahabat yang lain. Aisyah minta izin untuk beritikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian ia membuat tenda. Hafsah mendengar hal itu, ia pun mendirikan tenda. Bersaing ya. Ya bersaing, wah karena itu Aisyah, saya juga bisa. Didengar pula oleh Zainab, lalu ia pun membuat tenda lain. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat subuh, hari berikutnya beliau melihat ada 4 tenda, katanya. Apa ini? Lalu diberitahukan kepadanya tentang mereka atau istri-istri beliau. Katanya lagi, buat apa mereka melakukan ini? Apakah ingin mencari kebaikan? Nah, ini bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu beda. Jadi dengan suara yang tinggi itu menunjukkan ketidaksenangan atau ketidaksetujuan. Bongkar tenda-tenda ini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Tambah itu Rasulullah. Kemudian dibongkar tenda-tenda tersebut. Rasulullah SAW pada Ramadan itu tidak itikaf. Sehingga beliau itikaf di 10 terakhir pada bulan Syawal. Ini riwayatnya Bukhari. Jadi yang diizinkan hanya Aisyah. Aisyah itu istimewa. Dan Aisyah pun tanya, Aisyah. Sebab begini, beliau itu masih muda. Jadi istri Rasulullah SAW yang paling muda itu Aisyah. Muda, kemudian ya banyak inilah kadang-kadang cemburu begitu. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW dikirim makanan oleh Saudah. Saudah itu ahli masak. Nampaknya Rasulullah tidak makan yang lain kecuali makanan itu. Daya tama dibeberkan dan makanan itu jadi piringnya. So Rasulullah teh gantian sana piringnya. Da ari angeunna mau bisa kagantian tah seperti begitu. Tapi orang muanya apa alasannya? Istrinya satu. Berapa istri yang satu ngebebeutkeun gitu.
Nah Rasulullah tidak mau. Bahkan ketika ibadah haji, Aisyah itu head, orang lain sudah tawaf di Masjidil Haram, beliau belum. Kan jadi masalah itu teh. Justru dengan ada masalah itu ada hukum. Cenah yang balikan ini cenah umroh teh. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Rahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah, antar di Tanjung ke mana? Iya, antar ke mikot teh mana? Jirona, Tanim, antar diceritakan itu. Nah itu, jadi itu. Nah dalam hadis itu banyak komentar. Sebetulnya tidak perlu ke Tanim lagi atau ke Jirona lagi atau dari sana tidak perlu. Tinggal menunggu waktu bersih, tawaf begitu kan. Ihramnya sudah di mikot. Tapi setelah itu dari ihlal umroh mah boleh ketika haid juga, tidak perlu punya wudu malahan. Ketika masuk mikot, kalau Malaysia atau Dzulhulaifah atau Juhfah atau Datu Irkin itu jalan masuk walaupun dalam keadaan haid atau tidak punya wudu, dan wudu untuk sholat. Sebab itu kata Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah nangis, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji kecuali tawaf di Masjidil Haram. Nah sekarang Masjidil Haramnya melebar sampai sa'i juga atau mas'a itu Safa dan Marwah sudah termasuk Masjidil Haram. Jadi tidak boleh tawaf. Karena itu orang-orang yang umroh harus diberitahu. Pan ayat orang ini cakat kayak saya mau umroh dengan keluarga, di antara anaknya itu 3 orang sudah dewasa. Kapan? Tentukan waktunya. Saya tanya, konsultasi dulu nggak anak-anak? Nanti cina Ustaz, tanya dulu kapan haidnya. Tapi sekarang ada obat ya. Tapi obat itu belum tentu ada. Kan ada kasus orang yang minum obat itu justru banyak keluar darah. Tenang Ustaz, tengah bejaan. Tengah aja Ustaz tuh. Tengah bejaan Kak Ustaz. Jadi kalau sudah dekat kira-kira 3 hari lagi mau berangkat, maaf. Makanya jadinya kurang dari 1 minggu ada berita Ustaz, anak saya 2 orang tidak bisa masuk Masjidil Haram. Ya batal umroh naon. Terus kumaha Ustaz, kumpulkeun deui artosna umroh deui kan. Terus konsultasinya jangan sampai dengan waktu-waktu itu haid. Ya kalau haji kan lama di Masjidil Haram, di Makkah itu lebih daripada 15 hari. Kecuali haji yang dulu mah haji plus, sekarang haji furoda itu haji furoda teh, haji plus teh pemerintah ngalian artos. Sabaraha furoda teh? Sampai 400. Padahal sama, dan di Tuna oke saya hanya beda kata Gungku atau yang dekat begitu. Itu OHN tadinya tuh. Bukan ONH kalau dulu. ONH sekarang OHN. Sekarang diganti bukan ONH. BPIH, Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Kasus orang nyari OHN gitu. Kita lanjutkan. Adapun batas minimal dan maksimal lamanya i'tikaf di kalangan para ulama berbeda pendapat. Karena tidak adanya dalil yang menjelaskan hal itu. Ada yang berpendapat minimal 1 hari sehari semalam.
Bahkan ada pula yang menyatakan seseorang termasuk i'tikaf walaupun hanya sejenak diam di masjid, tetapi harus dibarengi dengan niat. Namun cenah ka masjid dari i'tikaf sanes tuluh. Aduh hayang sare di masjid gitu. Dah mana paling enak mah tidur di masjid. Tapi adanya suka ada ya tidak boleh tidur di masjid, itu salah itu. Seharusnya tidak boleh berbaring. Sebab saya ketika melihat itu kemudian berbaring begini, Pak, ini baca. Nah saya mah tidak tidur, saya tengah kuliah rumput. Tuh, saya anu taetan teu meunang mau bari kieu, taetan teu meunang mah. Entah ini salah saya. Kita lanjutkan. Demikian pula perbedaan pendapat tentang batas maksimalnya. Tetapi pada umumnya Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari. Sedangkan yang membatalkan iktikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan buang air, berwudu, makan dan minum, itu pun bila tidak ada yang mengantarkannya. Dalam riwayat Abu Daud, Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, termasuk sunnah itu aturan Rasulullah SAW atas orang yang beriktikaf adalah tidak menengok orang yang sakit. Itu orang anu datangi tidak teh terus mulih di rumah sakit, orang dilangok kalinya batal. Tidak menghadiri jenazah, apalagi nganter ke kuburan, kuburan tadi Ciamis nih, baliknya penting, batal. Tidak menyentuh dan mencumbu istri dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat. Dan ayat teh mah diulingakeun. Pokona mah pan di urang mah kakulon ka ditu. Nah, fotos di dia. Anu i'tikaf, adi masa i'tikaf di mana? Masa di masjid eta. Mau ya di luar. Nya awasnya tuh beli motor cenah we tomong di luar cenah saya. Hari-hari jalan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan saum atau siam. Itu i'tikaf di siam. Seperti halnya orang yang umroh di bulan Ramadan tersiam. Justru pahalanya itu pertama Ramadannya, yang kedua siamnya. Berlipat ganda sampai setelah haji itu. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Dan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid Jami. Fadilah i'tikaf. Di antara fadilah atau keutamaan i'tikaf adalah satu, dengan i'tikaf kita akan leluasa zikir kepada Allah. Masjid adalah tempat yang paling baik untuk menyebut nama Allah dan sholat maktubah. Nah, di sini ayatnya kesalahan sedikit. Seharusnya ayat 36, 37, ini 37, 38. Artinya juga 37 dulu, kemudian 36 gitu tetap maksudnya. Sebab dalam ada kalanya dalam bahasa Arab itu ada istilah takdim dan takhir, mendahulukan dan mengakhirkan. Nah saya mendahulukan, ya. Al-Quran itu mendahulukan. Di sini saya mengurut dari keterangan. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari, di hari itu hati-hati penglihatannya menjadi condong. Nah, sini mereka pada hari ini dulu seharusnya. Mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa'a fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wa asar. Yang diperintahkan untuk dimuliakan masjid itu, disebut namanya atau dzikir di dalamnya
pada waktu pagi dan petang. 2. Ada 7 orang yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari tiada perlindungan pada hari itu kecuali dari Allah. Ada 7. Ini diantaranya sabda Rasulullah SAW adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid-masjid. Jadi artinya laki-laki ini selalu ingin sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau misalnya kita rombongan ke Pangandaran, itu bukan Ramadan, bukan hanya ditetapkan istirahat di mana, makan di mana, tentukan juga masjidnya di mana. Untuk rombongan, ya kalau keluarga makan banyak masjid. Tapi kalau rombongan misalnya 9 bis, itu masjidnya juga harus masjid besar, kemudian parkirnya luas, dan tepat di sana atau beberapa saat lagi masuk waktu subuh. Ya kalau zuhur dan asar itu kan bisa pukul 1, pukul 2. Kalau subuh itu kan heureut waktunya. Nah kalau saya punya, tapi untuk 4-5 bis itu di Masjid Ar-Rasyidin. Jadi kalau berangkat di sini jam 10 harus di sana. Walaupun datang ke sana itu jam 3, bisa sholat malam dulu di masjid itu. Dan zamannya juga luas. Nah, ini yang dimaksud dengan tergantung di masjid-masjid. Kan ada itu rombongan supir nanti apa minta salat segala teh. Ayo cari masjid gitu. Kan ngantai kan? Ya. Baru kan kacai wungkul mana? Kan ada yang mandi, apalagi ada yang bawa keluarga. Itu harus tentukan di mana, di masjid mana kita. Saya pernah tuh ada undangan ke Antapani. Di mana ya? Ya saya asup baik tadi. Pernah sholat tuh pada nasa di sini. Ngajak tiba-tiba di masjid saya dia maaf apa? Saya kurang-kurang asup. Dia nanya bapak di mana? Ya. Pernah saya juga masuk masjid Jumat, punten Ustaz, sana sebagian Ustaz, bari naon ge cetak saya rek Jumat teu meunang gitu. Jadi Ustaz begitu kadang-kadang mah teu meunang cetak Jumat di dieu. Hah? Banjarsari sebelah kiri masuk 4 bis, 4-5 bis masuk. Zamannya ya pokoknya mah itu di Cirian itu. Malahan itu jadi langganan. Atau masuk masjid Al-Ghani. Nah ya, Al-Ghani kan kita tahu ya. Misalnya datang ke sana jam 2, masuk saja Al-Ghani. Bukan promosi, ada promosi masjid mah nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sana kan ada tempat tidurnya. Di luhur mah ada eksekutif sama pasoknya di luhur. Harita paling itu beda, depan dan di belakang. Ya, di sebelahan ini. Ngecas gratis, kopi gratis, ranginan gratis. So paling naon deui. Iya. Pemiliknya itu sedang sakit kanker, didoakan aja. Ibunya, istrinya doakan. Tapi masih semangat. Ya. 3, selalu ikut sholat berjamaah. Nah, kita tahu sholat berjamaah itu pahalanya. Jangan sampai i'tikaf kerek, betul sholat itu tidak boleh. Jadi harus diatur. Seperti hanya Rasulullah itu kan sebelum duhur itu Rasul itu tidur pailulah, sehingga waktu duhur itu segar. Yang i'tikaf itu biasanya setelah taklim subuh jam 7 tidur sampai jam 11. Nah, jam 11 itu mandi sudah siap-siap. Nah, bahkan bisa mendapatkan saat yang pertama. Malahan adana gitu. Nanti ada di sini. Menunggu waktu sholat serta didoakan malaikat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang di antaramu tetap akan mendapat pahala sholat
Jadi poin-poin sholat terus mulu gitu jatuh. Selama menunggu salat berikutnya. Kan yang i'tikaf menunggu dari duhur, asar 24 jam itu menunggu waktu sholat. Kurang oke sok anda gua di Ramadan mah yang sholat maghrib bungkul tinggali gitu. Malahan can adan dicarekan terus ada di acara itu sebab Bu Adina tidak disediakan takjil jadi kawarung heula makanya harus sediakan takjil yang enak tapi jangan terlalu enak sebab kalau terlalu enak ngalimat itu bahasa Indonesia teh lebih ke poho adan. Dan para malaikat pun akan mendoakan doanya ini, ya Allah ampunilah dia. Didoakan ke malaikat. Ya Allah berilah dia rahmat selama belum beranjak dari tempat sholatnya. Nah di sini tempat sholat nanti kemungkinan dari masjidnya atau dirinya gitu. Atau sebelum berhadas, kalau hadas doanya putus. Kemudian kalau berwudu lagi kan bisa tahiyatul masjid lagi. Tapi tidak 10 wudu. Dan 10 wudu mah di luar masjid. Di rumah 10 wudu. 5. Sholat lebih khusyuk karena orang yang i'tikaf tidak disibukkan dengan urusan dunia. Walaupun boleh berbisnis, pantaino bisnis teh nah HP-nya ngan ulah katerlaluan gitu. Barang asup i'tikaf rangsa can diturunkeun kada asup kadinya hampir telepon ya sok wali masak itu dati itu lagi teh hese teh gitu bisnis teh dong ngajakeun mudah mendapatkan saf yang pertama ya sesungguhnya Allah memberi rahmat bagi saf yang pertama dan malaikat akan selalu memohonkan bagi mereka memohonkan ampunan malahan saf pertama teh seperti apa pahalana tenang teh nang onta tuh kedua jadi kalau onta 30 juta ini sejajar berapa orang 20 wah itu 30 juta diri kita ngajaga 30 juta lu ya 20 hiji bapak badai pilih nu mana mana sakti bayar abi mah biasa 20 hiji juta we bari kitu mah itu atuh sedap. Nah ini orang yang i'tikaf itu punya kesempatan sebab sebelum duhur, sebelum sholat sudah ngejajar jadi. Mudah untuk qiyamul Ramadan, salat tarawih di akhir malam. Nah, jadi kan biasanya mengapa salat tarawih itu berjamaah di masjid? Karena kalau di rumah area kan ada di Cicaheum itu salat tarawih teh bapak-bapak salat tarawih teh jam 2 saja. Ayat imamnya mungkin serangannya. Tapi kalau yang i'tikaf kan hanya isanya saja. Biasanya begitu isya, salat kita tarawih nama akhir malam. Sebab di akhir malam itu lebih berkualitas dari awal dan tengahnya. Kan malaikatnya double. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Sampai sekarang juga ada sampai subuh. Dengan meninggalkan kesibukan mencari harta dan kepentingan keduniaan maka seorang akan bertambah zuhud. Jadi zuhudnya sudah tidak tertarik karena keduniaan. Zuhud. Pak cenah batur ngantai can di pasar baru nya ngantai unggul geus cicing di dieu. Kan sebenarnya ngantai unggul itu sadak-sadak cenah. Ya. Tapi memang harus terlepas gitu. Dan ini godaannya banyak. Bunternya yang pernah saya rasakan itu pertama kali i'tikaf gitu. Baru setengah hari yang kira-kira jam 11 itu ada murid Ustaz. Saya karyawan di sebuah perusahaan, nah pemimpin perusahaannya itu atau yang pemiliknya itu insaf bahkan ingin berbagi sodako. Abdi lah, ya i'tikaf kali setengah poe ke saya nanti ngelik mangkali ngelebaran hese gitu. Beliau menyediakan sekian juta
untuk 10 orang ustaz. Ugu beki atohnya orang teh. Mun pun bojo kayak dipasih. Nah, saya teh udah abdi teh murid ustaz, abdi teh emot ka ustaz teh heula, nur hiji mah gitu. Jadi salapan mangke lah urutanna anu enggak usah. Tapi cenah ustaz, anjeunna teh hayang kenal heula ka ustazna. Jadi kedah dicenak di bumi. Cenah hade bisa. Jadi tulus Pak. Memelihara saum dari perbuatan yang akan membatalkannya. Siam itu kan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan mata, telinga, lidah, dan hati pun harus ikut saum. Melatih sabar, sabar dalam taat, sabar dalam menahan godaan, itu akan lebih sabar. Malahan bukan menunggu maghrib ya. Kadang-kadang anak-anak itu menunggu kira-kira menunya apa, sekarang jadi menunggu menu ngirim gitu lah. Kalau saya sudah tahu, sebab saya menentukan. Jadi anak-anak mah kadang-kadang bertanya, ayeuna aya palak mah cenah ustaz, kumaha kewe sing sabar gitu. Abdi mah cenah makan palak tapi kana bala-bala cenah ustaz. Jadi boleh. Jadi kalau mau menu apa saja boleh bicara sama saya. Urusan aya jam teunan mah. Kumaha kayak itu penting bicara we. Yang naon beja. Kan ada ya. Ada murid saya, Ustaz cenah abdi can dahar cenah teh isu. Ustaz ge acan atuh. Ya mun lapas santri ini orang Aceh. Itu meninggal tahun 2000 atau tsunami. Kayak lamun hayang dahar bebeja ka Ustaz. Siap cenah Ustaz. Jadi masakan bebeja. Ya bebeja we unggul. Mengingat dosa, mengharapkan ampunan. Oh iya, menghindari diri dari maksiat. Melatih diri mengingat mati. Nah, itu kan meninggalkan keluarga. Kan keluarga suatu saat akan ditinggalkan. Nah, dilatih daripada nanti ketika maut asal disambar ulang. Membaca Al-Quran. Mutakib tidak punya kesibukan selain berdoa dan baca Al-Quran. Ini maaf ya, ini namanya jadi tambahan membaca Quran dan membaca WA dan TikTokan. Adik, banyak kesempatan untuk thalabul ilmi. Kan itikaf itu zaman Rasul harus ada ustadznya itikaf. Zaman Rasul itu kan para sahabat belajar, yang dari mana-mana juga datang ke masjid itu, tahu Rasulullah di masjid. Lebih banyak kesempatan bertanya. Kalau Rasul sedang di rumah kan mau bertanya teh menunggu waktu Rasulullah keluar dan menunggu setelah sholat, biasanya sholat asar, duhur. Tapi kan dikarenakan Rasulnya ada di masjid di Thalabul Ilmi. Ustaz, ini ada yang nomor 13. Mutakif harus menyendiri menghadap Allah perkaranya ketika ia mati. Mungkin banyak ngobrol. Melatih diri mengingat mati. Mutakif harus menyendiri menghadap Allah. Bahagia mah numawi itikaf teh tong seueur teuing. Itikaf teh kepinu di masjid teh tamu teu karaos itikafna. Nu saya mah itikafna teh nya beberapa orang gitu. Tidurnya di sini, atau di sini. Balik menghadap kiblat kan mengingat mati, menyendiri. Itu maksudnya. Harus menyendiri. Jadi ulah seorang di masjid yang lega seperti di Masjid Ganiti itu. Jadi sendiri-sendiri tidurnya. Jadi cuma gunung gitu. Diskusi boleh? Hah? Diskusi. Kapan iya ayat nomor 15. Tapi waktu filmnya itu bari yang menghadap ke kiblat gitu, nganjirah ka kaler gitu. Kumaha wae dina yang lahat. Di maya yang lahatna tah. Nah, pas. Diganya tamungna. Kan suatu saat kita akan seperti itu. Apalagi yang itikafnya tuh sedikit, masjid nanti poek, di zaman jauh, wah itu
nya masjidna di luhur zaman di handap gitu. Jaga poe lega tuh pernah bukan mah jadi kuburan. Pahala bagi yang tidak itikaf. Nah, ini kesimpulannya begini ya. Orang yang memberi makan kepada orang yang sahur, ya, bukan kata Rasulullah, manfaat Rasul ini ada kalian. Dia akan mendapatkan pahala apa? Saum. Pahala saum seperti orang yang kita beri makan. Katakan saja ada A miskin, B miskin pisan, dua-duanya muslim. Kesempatan kita punya hanya satu, mau yang A mau yang B yang kita kasih. B karena B mah miskin pisan, dia itu punya anaknya banyak, suaminya tidak ada sudah meninggal, dia mah miskin, dia miskin pisan. Tapi iya mah rajin baca Quran, rajin ke masjid, kalau iya mah itu. Nah, apabila bapak ibu memberikan kepada B, pahalanya seperti itu. Apalagi dia itu seorang laki-laki yang bicaranya ngawur, nya, wah segala pokoknya mah STMJ tanyaan, segala dipaju. Tapi miskin pisan, sedangkan ini ahli masjid, ahli thalabul ilmi, maka kita akan mengasihi kepada siapa? Ya, supaya pahalanya sama. Jadi beda antara orang yang tidak itikaf dengan yang itikaf. Itu yang itikaf itu diharapkan siamnya itu berkualitas. Yang tadi teh ya. Anu teh itikaf bukan ke pasar. Bapak di pasaran itu pasar baru nih jalan otot terus gitu tah. Segala tawaf. Saking dan tawaf mah sakit itu saarah. Dari mana mari ka dieu pageling gisik gitu jeung orang segala aduh. Bahun rek balanja dengan ngaheulina mumpul. Nah itu, jadi akan berkurang pahalanya. Nah, jadi maksud saya di sini, kalau yang ahli bisnis jangan itikaf, jangan. Abdi macam kesempatan marema teh akhir Ramadan ya, jualan saja. Kalau mau itikaf, pahalanya kasih orang yang itikaf, jamin makannya dan ini. Tapi benghar senangkan main benghar. Seperti di sini Rasul tidak menentukan bagian miskinnya. Kalau fidyah harus kepada bagian miskin itu dan berupa makanan. Saya pernah memberi orang kaya. Jadi saya itu saat itu naik motor bagian tarawih di Cijerah sebelum maghrib sudah berangkat di perapatan Muhammad Toha. Ada tadi dulu semak tidak macetnya. Tinggal kamaran itu teh ada beli buah tarawih. Saya bawa kurma, bawa air. Eta gigireun sedan dua ieu pe kitu urang kurma teu aya. Aya tidak ada. Bapak bade buka mun cakung. Abdi teu gaduh ka nya tajil tah. Itu masihan di motor kamu beunghar. Kayaknya kalau kita pergi seperti itu bawa ya. Nah, saya punya dalih ini. Ulah kieu, karena mobil potong dibelekin gitu. Kan orang Indonesia oke dikasihnya di Arab Saudi anu umroh Ramadan. Orang Arab teh udah teangan teh orang Indonesia, padahal orang yang umroh Ramadan itu orang kayanya lebih itu. Kan ongkosnya juga beda ya. Beunghar, tapi ada orang Arab apa? Orang Indonesia masa beunghar lagi loba utang. Terus ya. Nah ini buku bisa dibawa bagi yang itikaf. Oh iya, yang tidak punya kesempatan itikaf di rumah saja, di musola gitunya. Kada etana. Jadi tungtung nama, yang goler ternyata goler pengamen itu boleh tidur, tapi jangan lama-lama bangun lagi, baca Quran lagi, gitu. Di sini ada doanya, ada doanya. Ya, Pak Adi dulu apa? Kalau batasan masjidnya gimana?
batasan masjid kumaha DKM. Luhur masjid bukan? Masjid. Cek DKM masjid. Sebab ada yang bagus tapi musola, ada yang butut itu mana? Kan seperti daerah-daerah di Depok gitu ya. Kalau sini kan terbuka pintu semua. Depok mah daerah panas tidak ada daun pintu. Kalau BKM yang menetapkan termasuk halaman parkir itu, Wah, itu mah tuh mungkin atuh. karena sering dipakai untuk sholat juga kalau Iya. Tapi kan harus ada batasnya. Itu mah tidak masuk akal gitu mah. Kecuali memang parkir teh nyeronoy gitu. Jadi parkir teh di dalam masjidnya. Itu bahaya itu. Sebab nanti ada perempuan yang head misalnya parkirnya di sana itu tidak boleh. Kan masjid itu tidak boleh dimasuki oleh yang head. Itu mah DKM mah harus diluruskan. Parkir tingginya tuh jangan. Kita parkir misalnya. Kecuali parkir nanti kan ada parkir khusus, nah, misalnya ke dia tak, atau parkir tuh ya, sama DKM nawe sama, kumau. Ya. Jadi kalau misalnya bulan puasanya 29 hari, kita mulainya dari mana? 21. Jadi kita 9 terakhir. umumnya bukan 10 dari bulan. Bukan, sebab tidak tahu apa dua sarapan teh saha. Pan eta mah nembe quick one. Ya. Riapan memang keknya. Jadi riapan memang kek serta terlihat. Tapi kalau mau di tanggal 20 tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Yakin ini 29? Orang menghitung itu, ningali hilang itu. Kan nanti menunggu itu ya, biasanya ya. Jadi niatnya 10 gitu. Malam Senin ya. Malam Senin ada. Nah, malam Senin teh eta teh kaping hiji. Ya. Tanggal 1 itu banyak godaan sebab gajian itu tanggal 30. Kan balanya ke tanggal 30 itu tidak mungkin kan malam. Wah, Pak. Kemarin saya buka bersama ada yang menang kita yakin kerek datang setengah genep macet cenah Ustaz. Kita orang Bandung enggak ada kemaran. Ahad sama Senin juga. Senin jam sudah masuk 2 hiji tah. Jangan sampai catatan malaikat teh waktu maghrib sudah mulai malam itu balanya keneh balanya deui nepi ka teu tarawih. Tanggal 20 bahasa Kan? tanggal 20 sudah. Jadi Rasulullah itu sebetulnya pakai tenda gitu ya. Rasulullah sudah masuk mengantisipasi mencari malamnya. Kalau subuh kan bukan malam. Tanggal 20 kan bukan 21. Iya, Rasulullah itu. Malam 21-nya kan mencari. Nah, berarti kalau subuh mah belum masuk malam. Yang kita cari itu 10 malam terakhir, ya hasil awakhir setelah maghrib. Malam 21. Iya, kita masuk ke masjid sebelum maghrib. Biasa bilangnya 21. Apa? Jadi bilangnya tanggal 21. Iya, 21 kan maghrib awalnya. Ya. Kan awal hari itu maghrib. Iya. Nah, 21. Tapi Rasulullah tanggal 20 sudah. Tanggal 20 sudah siap-siap seperti saya datang ke sini 10 menit lagi Kak subuh. Saya sudah di sini. Dari jauh banyak dikasih angin dia. Ternyata orang sini belum ada. Baru ada Pak Sofyan. Nah dari ibu sebagian. Nah saya subuhnya tetap saja setelah adzan. Tuh Pak. Ya. Jadi mau subuh silahkan. Mau apa namanya?
begitu maghrib kita sudah ada di masjid. Itu tidak termasuk i'tikaf, tapi dapat pahala. Pahalanya tadi menunggu waktunya. Kan malam lebih berkualitas, dia akan mendapatkan itu. Di Cikini itu juga banyak. Ada yang izin, saya harus kerja, ya tidurnya saja di sini, tapi bukan i'tikaf. Menyebutkan begitu macam i'tikafan. Dari malam. Tapi jangan malam ganjilnya saja, walaupun ada dalil carilah malam ganjil. Kira cek urang ganjil sote cek nu arti semen mah genap eta teh. Dan itu dua-duanya hasil ijtihad. Ganjilna wungkul. Kan 21 teh ganjil bagi orang yang di awalnya Selasa, tapi kalau yang awalnya Senin genap. Ahad 21 papai. Oh ya, boleh. Di masjid boleh. Niatnya mencari pahala, bukan mencari tempat istirahat. Kan ada, nah di masjid wae cerita gitu. Di imam mah pusing. Pemajikan minta wae ke lebaran. Itu doraka eta. Lari dari tanggung jawab. Pasahnya apa? Dari kepada kan malam ya. Ya. Siang boleh aja keluar gitu kan. Iya boleh. Cari-carinya malam-malam aja, bukan siang. Bahkan malam juga misalnya bagian piketnya itu ada kayak tuh kodar tuh piketnya kayak tuh dikir. Dan Lailatul Qadar bukan untuk orang yang ada di masjid. Iya, semua dapat. Hanya ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Kayak malaikat dicatat, loba keneh muka TikTok tibatan muka Quran. Dicatat eta teh aya muka TikTok sabaraha jam, maca Quran sabaraha menit, itu ada. Nah, tasnya ya itu. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesempatan, semangat kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Jika tidak sekarang, belum tentu tahun depan kita dapat. Apalagi orang tua, sebab tahun depan bapak-bapak ibu makin tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Itu buku kayaknya yang diambil, tapi kena dibaca dan disimpan di tempat